Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik wa ba'du. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman adalah tema yang insya-Allah akan kita uraikan di petang hari ini. Setelah kita mengucapkan puji dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan kita termasuk di antara hambanya yang beriman dan Allah memilih kita dari sekian banyak hambanya. Semoga nikmat Allah ditambahkan lagi sehingga kita bertemu dengannya dalam keadaan muttaqin. Kita menyampaikan salam beserta salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55 dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa masa depan dunia Islam di kehidupan akhir zaman akan kembali kepada puncak kejayaan dan kegemilangannya, di mana khilafah Islamiyah kembali tegak. Ini janji Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah selain Allah yang lebih jujur dan lebih benar janjinya? Allah menjanjikan dan janji ini hak. Tetapi Allah menyebutkan di dalam ayat itu yang mampu memikul, mengemban untuk menyongsong janji ini hanyalah amanu minkum wa amilus salihat. Perhatikan di ayat ini, amanu minkum wa amilus salihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Perhatikan ini ayat. Wa'adallah, Allah telah berjanji. Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang telah beriman di antara kamu. Orang yang beriman inilah yang akan menerima janji. Sebagaimana orang beriman ini yang akan mendapat
mendapatkan apa yang Allah janjikan. Iman yang dimaksud tentu saja iman yang la yadussuhu syirk, iman yang tidak dikotori oleh kesyirikan. Maka orang beriman yang tidak bercampur imannya dengan kesyirikan, dialah yang disebut dengan muwahhid, ahli tauhid. Dia disebut dengan ahli tauhid. Wa amilus solihat, orang beriman yang tidak hanya sebatas berpangku tangan mengandalkan hanya salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, haji ke tanah suci, kemudian dia banyak tahajud, dia banyak berdoa, baca Quran, tetapi dia tidak mempunyai amal bentuk lapangan. Maka tentu saja yang beriman macam ini keberadaannya baik untuk Islam, baik untuk dirinya, tetapi tidak akan dapat di tangan orang seperti ini memikul dan menemui janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji diberikan oleh Allah berbentuk khilafah hanyalah untuk yang amal solehnya adalah dalam bentuk perjuangan. Tapi kita fokus pada amanunya, yang beriman, iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Ketika kita menyebut tentang kalimat iman, maka lawannya jelas hanyalah syirik. Apa pentingnya kaum muslimin? Coba lihat hari ini sekelas Kanjeng Taat Pribadi, Dimas Kanjeng Taat Pribadi, dengan kemampuannya yang baru segitu sudah banyak yang terhipnotis, sudah banyak yang menganggap itu adalah karomah dan sebagainya. Bagaimana dengan Dajjal nanti kalau dia yang muncul? Di mana seluruh kepala-kepala dukun dan sihir seluruh bumi sujud menyembahnya. Di mana seluruh jin dan setan satu bumi ini diperintahkan iblis untuk melayani kepentingan-kepentingan Dajjal dalam rangka memurtadkan sebanyak-banyaknya umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mampu bayangkan kemampuan yang ada pada Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini belum seberapanya, belum ada apa-apanya dibandingkan dukun-dukun keren beken lainnya sekelas dunia. Tetapi ini saja sudah menyebabkan orang banyak terpukau. Kenapa mereka bisa, padahal dia muslim, bisa terperangkap, bisa percaya dengan Kanjeng Taat Pribadi ini? Kenapa? Jawabannya satu saja, imannya yang sebenarnya rusak. Imannya yang sebenarnya tidak kuat. Posisi iman atau tauhid atau akidah di dalam Islam ini, kalau ibaratkan satu tubuh, dia bagaikan tulang, Pak. Dia bagaikan tulang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, tulang itu letaknya di luar atau di dalam kalau manusia? Di dalam. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi menentukan nggak? Dia yang menentukan bentuk tubuh. Tanpa ada tulang di tubuh kita, kita ini bagaikan seonggok daging yang nemplok di lantai. Tapi tulang itu lunak atau keras? Keras. Dalam hal ini maka kita baru tahu kenapa dakwah Nabi itu bukan dakwah yang sifatnya daging. Dakwah Nabi ini sepanjang sejarah dakwah yang sifatnya bukan darah, bukan otot. Dakwah yang sifatnya bukan kulit, bukan bulu, bukan rambut, tapi yang sifatnya tulang. Terserah mau dibalut apa, seperti yang penting tulangnya sudah terbentuk dulu. Setiap nabi dan rasul berdakwah pasti kalimat yang diajarkan mereka la ilaha, itu tulang. La ilaha illallah itu tulang. Kalau dalam tubuh dia adalah tulang. Kalau tulang keras. Tulang itu nggak ada cerita lunak, lembek, bukan tulang namanya. Disinilah kita melihat di mana sih letak lenturnya dakwah Islam ini. Bila bicara fikih, dia lentur. Bila bicara muamalah, dia lentur. Bila bicara adab dan akhlak, dia lentur. Tapi bila bicara masalah tauhid, bila bicara masalah akidah, dia keras. Tidak ada cerita dalam bicara masalah tauhid dan akidah dia akan lentur. Tidak ada cerita. Kecuali jika salah satu di antara yang 5 hal terancam. Terancam musnah, celaka. Baru tetap ada keringanan. Umpama dipaksa murtad, kalau enggak dibunuh. Ketika itu boleh nih enggak pura-pura murtad?
Nah, ini yang terancam nyawa. Kalian terancam salah satu dari yang 5, diberikan keringanan. Tapi jika tidak, nggak ada cerita. Beda dengan fikih, nggak ada air bisa wudhu, nggak bisa wudhu dengan tayamum, ya. Tidak bisa umpamanya sholat berdiri, bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa berbaring. Ada kelenturan dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah. Tapi dalam masalah akidah nggak ada cerita. La ikraha fid din. Orang nggak dipaksa. Taib. Tapi kalau masalah fikih orang dipaksa. Kalau udah masuk Islam orang wajib sholat nggak? Kalau nggak sholat diperangi nggak? Ya. Itu menandakan bahwa dalam masalah akidah ini karena masalahnya masalah yang sangat urgen, orang tidak diberikan pilihan. Dalam artian apa? Mau masuk Islam masuk saja, nggak masuk Islam terserah. Tapi setelah masuk Islam, maka dia dikawal untuk menjalankan syariat Islam. Rukun Islam yang 5. Taib, kita kembali fokus kepada tauhid. Dajjal nanti akan mendapatkan orang-orang yang tipis iman saja. Dajjal hanya mampu mencongkel iman yang masih lemah di dalam dada. Al-Masih, arti daripada Al-Masih itu adalah sang penghapus. Makanya penghapus, alat penghapus itu dalam bahasa Arab itu adalah mimsahah atau masahah. Al-Masih yang mempunyai kemampuan menghapus. Ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Dajjal maknanya Dajjal ini mempunyai kemampuan menghapus iman yang ada di dalam dada orang. Iman yang kehapus ini iman yang kelas apa? Yang kelasnya kelas lemah. Kelasnya kelas menengah ke bawah, itu kekikis, Pak. Terkikis. Dengan Dajjal, hipnotisnya Dajjal, sihirnya Dajjal, tipu dayanya Dajjal, menjadikan iman ini begitu mudah menguap. 2/3 manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal. Mayoritas pengikut Dajjal nanti, kata Rasul, dari kalangan umatnya di akhir zaman adalah kaum wanita. Penting sekali kita mengetahui iman yang benar, supaya iman itu sebelum Dajjal muncul sudah mengkristal terlebih dahulu, Pak. Supaya iman yang di dada kita ini menjadi wazi' dini alhami lil bashar. Supaya iman yang ada di dalam dada ini menjadi pelindung bagi manusia. Tayyib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan di dalam kitab Mawsu'atul Ijma' beliau, sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah juga mengajarkan. Imam Ahmad adalah salah seorang di antara imam mazhab yang 4. Dan ini juga tidak berselisih dan tidak berbeda dengan satupun di antara imam mazhab yang lainnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Syafi'i. Tidak berbeda tentang tauhid yang disebutkan berikut ini. Walaupun zaman Nabi tidak ada penyebutan nama-nama tauhid ini, hadirnya nama-nama tauhid ini adalah di kalangan salafus saleh daripada umat saja. Apa dia? Seseorang dikatakan ahli tauhid jika dia mentauhidkan Allah dalam 3 hal berikut ini. Maka dia disebut dengan ahli tauhid. Tentu saja mentauhidkan Allah dalam 3 hal ini tidak mensyirikkan Allah di salah satu lawan yang 3 ini. Tauhid yang telah diumumkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini kita tidak mengatakan ini akan berbeda dengan akidah yang ada pada akidah Asy'ariyah. Kita tidak katakan adanya perbedaan karena ini sifatnya bukan masalah yang perlu untuk diperselisihkan, karena hanya penyebutan nama yang berbeda, tetapi nanti substansinya ketemu. Di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, 3 tauhid berikut ini wajib kita miliki tanpa terkecuali, dan wajib tidak ada lawannya. Tauhid yang ada di dalam ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah yaitu disebut dengan pertama tauhid ar-rububiyah. Yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Al-asma was sifat, ya.
Ketiga tauhid ini lawan daripada tauhid rububiyah, syirik rububiyah. Lawan daripada tauhid uluhiyah adalah syirik uluhiyah. Lawan dari tauhid asma wa sifat adalah syirik dalam asma wa sifat. Sekarang mari kita uraikan satu-satu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tauhid itu artinya apa? Dari wahhada, yuwahhidu. Masdarnya adalah tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Mengesakan, meyakini ketunggalan. Ini wahada. Wahadtun nas fi qa'atin wahidah. Aku kumpulkan satu manusia di dalam satu ruangan. Jadi dari bercerai-berai dikumpulkan, disatukan. Aku kumpulkan bon-bon yang berserakan lalu dicairkan dengan air kemudian dipadukan menjadi wahadtu al-halawiyat. Aku aduk mereka sehingga mereka menjadi satu, padu. Kalimat tauhid adalah mengesakan, kalau dalam bahasa mudahnya mengesakan. Taib. Yang pertama yang diesakan Allah itu adalah tentang rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah kalimat masdar. Masdar dari Rabb. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Rabb secara bahasa artinya itu ada 5. Rabb secara bahasa artinya ada 5. Yang pertama artinya adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Ini arti Rabb yang pertama adalah sang pencipta, Al-Khaliq. Ini arti yang pertama, Al-Khaliq, sang pencipta. Maknanya ketika kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, maknanya adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang tampak dan yang tidak tampak hanyalah Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Khaliq dari khalaqa. Khaliq ini adalah menciptakan sesuatu dari sebelumnya ada, dari tanpa memakai bahan apapun saja dan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini namanya menciptakan. Tapi Pak, Bapak buat mobil. Bapak membuat mobil dengan model baru. Apakah Bapak layak dikatakan khalaqtu hadhihi sayyarah? Aku telah menciptakan mobil ini. Layak enggak? Dalam bahasa Arab enggak layak. Kenapa? Menciptakan itu wajib tanpa ada bahan baku apapun sebelumnya. Yang kedua, tanpa ada contoh apapun sebelumnya. Tanpa ada contoh apapun sebelumnya. Selama Bapak masih menciptakan robot, berarti masih ada menggunakan bahan baku dari ciptaan yang lain. Maka Bapak bukan pencipta namanya. Ya, Bapak bukan pencipta. Oh, Bapak buat robot apa? Masih ada yang Bapak contoh, manusia. Masih mencontoh, maka Bapak bukan pencipta. Makanya penggunaan khalaqa itu menciptakan sesuatu dari sebelumnya tidak ada. Yang kedua, dari tanpa bahan yang ada. Yang ketiga, dari tanpa ada contoh apa-apa. Itu namanya khalaqa. Luar biasa bahasa Arab ini ya. Bahasa Arab itu kalau diperdalami, wajar kalau Allah memilih bahasa untuk Al-Quran itu hanya dari bahasa Arab. Satu kalimat khalaqa saja Pak, kedalaman maknanya itu luar biasa. Dan ini tidak akan ada pada bahasa apapun dari bahasa-bahasa yang lain di muka bumi. Wajar toh, Bapak pernah ketemu kamus yang paling tebal di muka bumi ini bahasa apa kira-kira? Iya, kamus bahasa Arab. Kalau kamus bahasa yang lain paling tebalnya segini, 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 cukup ya. Tapi kamus bahasa Arab Pak, setengah meja ini Pak. Setengah meja. Ini kayaknya kependean mejanya. Lebih lagi, dari sini ke sini, namanya Lisanul Arab, yang disusun oleh Syekh Ibnu Al-Manzur. Satu kalimat dalam bahasa Arab ini Pak, maknanya sekian. Dengan ini, sepakat para ulama mengatakan tidak boleh menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa lokal yang ada. Karena itu belum akan mampu menafsirkan Al-Quran. Sempat orang baca Al-Quran melalui terjemahan saja, dia akan banyak meleset dalam memahami Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran harus diterjemahkan dengan terjemahan tafsiriyah, bukan terjemahan perkata.
Kalau terjemahan perkata, bahasa apapun di muka bumi ini terlalu fakir, terlalu miskin untuk menerjemahkan kosakata yang ada dalam bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran. Jadi bagaimana? Mesti terjemahannya adalah terjemahan tafsiriyah. Taib. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini makna yang pertama. Tauhid rububiyah maknanya apa? Kesimpulannya adalah meyakini. Meyakini dengan seyakin-yakinnya, mengimani dengan sepenuh iman, satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya hanyalah Allah. Dan Allah tidak bersekutu, tidak bekerja sama dengan siapapun saja dalam menciptakan yang ada ini. Ini namanya Rabb. Ini namanya adalah Rabb. Taib. Kalau masih ada keyakinan kita, Allah masih minta tolong pada makhluknya yang lain dalam menciptakan maka itu belum namanya Rabb. Artinya masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Begitu. Yang kedua, makna Rabb yang kedua. Makna Rabb yang kedua yaitu setelah Allah menciptakan, ternyata Allah menciptakan itu sesuatu itu bukan ngacak. Tapi diciptakan dalam keadaan penuh pertimbangan, penuh kebijaksanaan dan juga penuh keindahan. Makanya Allah itu adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir. Kalau ini Al-Khaliq, kalau ini Al-Musawwir. Apa arti Al-Musawwir? Yang membentuk ciptaannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Silakan Pak, lihat kedalaman samudra laut kita. Bagai-bagai macam ciptaan makhluk Allah di dalam air, dalam laut. Indahnya luar biasa. Ya, indahnya luar biasa. Silakan lihat burung-burung yang ada. Silakan lihat jenis semut-semut yang ada. Silakan lihat jenis kita manusia. Bahkan saudara kandung, kembar lagi, tetap ada perbedaan. Tetap ada, masing-masing kulit, rambut, segala macamnya Allah ciptakan dalam bentuk yang tepat, di tempat yang tepat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang enggak tepat. Apa saja Pak? Dan bentuknya Allah yang tentukan. Maka tidak ada satupun makhluk, siapapun dia yang diciptakan oleh Allah yang salah tempat. Umpamanya mata di bawah, hidung di atas. Itu enggak pernah terjadi Pak. Kalau sempat terjadi, betapa zalimnya Allah. Meler hidungnya kena langsung mata, kan susah semua. Ya, Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ketika kita meyakini saya ini Allah yang membentuk saya, makanya ketika kita melihat wajah kita di cermin, yang pertama kita puji adalah Sang Pencipta. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan bentukku, rupaku, indahkan jugalah akhlakku. Kita adalah yang paling indah. Apalagi Allah merekomendasikan dalam Al-Quran sendiri, kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Seindah-indah bentuk Allah ciptakan kita. Bandingkan kita dengan monyet. Bandingkan kita dengan jin. Pernah ketemu jin belum? Na'udzubillah. Semoga tidak pernah. Tapi Pak, jin itu dibandingkan kita jauh beda. Kita ini, ibu-ibu ini, bagi mereka bagaikan bidadari, kalau bagi kita untuk bidadari surga Pak. Makanya para jin itu sangat terangsang dan sangat menarik sekali bagi mereka manusia. Kalau jinnya jantan, ibu-ibu ini sudahlah, mereka gila-gila ibu. Kalau bisa ibu sering-sering buka aurat, mereka akan menikmati aurat ibu yang terbuka itu. Kalau kita sering-sering melakukan hal yang tidak baik sendirian atau di kamar mandi, mereka akan ikut menikmati Bapak. Bahkan maaf, sampai-sampai mereka akan mencoba bersenggama dengan kita. Saking indahnya kita ini. Nah, kita dibandingkan makhluk surga nanti, dibandingkan makhluk surga, tidak ada apa-apanya kita yang sekarang. Seperti kata Rasulullah SAW, kalau sempat satu bidadari Allah turunkan ke bumi ini, dan ada laki-laki yang bisa melihatnya, laki-laki itu akan putus seluruh saraf-saraf syahwatnya akan putus semua. Saking tingginya tegangannya. Kalau sempat laki-laki satu bidadari saja turun, hilang selera laki-laki ini selama-lamanya kepada istrinya yang ada di rumah. Bahkan kepada wanita yang ada di muka bumi ini hilang semua seleranya. Kenapa? Tegangan tinggi Pak. Bapak kabelnya kecil. Tegangan yang akan datang itu adalah 100 juta volt umpamanya. Angus Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan apapun yang diciptakannya dalam sebaik-baik bentuk. Jadi ini makna, saya yakin bahwa satu-satunya yang sanggup melukis seperti ini hanyalah Allah.
Yang mengindahkan ciptaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika makhluk mencoba merubah-rubah ciptaan Allah, Allah marah. Allah tidak suka makhluk mencoba merubah-rubah ciptaan Allah. Dalam hal ini makhluk. Hidung yang pesek dimancungin. Kulit yang hitam diputihin. Kalau sudah mengarah ke situ, Allah murka, Allah marah, karena itu adalah sifat Allah, Al-Musawwir. Allah tidak izinkan sifat Allah coba-coba dirampas oleh makhluk. Allah inginnya makhluk ini ridho. Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmatku, tidak bersabar dengan ujianku, tidak ridho dengan ketetapanku, keluar dari kolong langitku. Keluar dari kolong langitku. Jangan pijak bumiku dan cari Rabb yang lain selain aku. Marah Allah Subhanahu wa taala ketika ada upaya-upaya merubah makhluk Allah. Tapi dari gemuk pengen diet lalu menjadi langsing, sah-sah saja. Ya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, makna yang ketiga, Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki dari makhluknya. Apapun makhluknya Allah yang kasih rezeki. Dan kita wajib meyakini tauhid rububiyah artinya adalah meyakini, saya sangat yakin rezeki saya Allah yang tanggung. Si fulan bin fulan, fulanah binti fulan, melalui dia saya dan keluarga bisa hidup sekarang. Katakan, saya tidak menerima rezeki dari makhluk manapun kecuali hanyalah dari Allah. Dia atau bukan siapapun, tetap saja Allah yang gerakkan hatinya. Jangan pernah bersyukurnya pada makhluk berlebihan, Pak. Sementara pada Allah nggak ada alhamdulillahnya. Nak, kalau bukan karena bapak anu nak nggak hidup kita sekeluarga, nak. Udahlah. Sudah mengambil posisi Allah sebagai Rabb di hati kita. Jadi yang harus kita yakini memberi kita rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu Allah yang atur. Ini rezeki yang halal, ini rezeki yang haram. Coba-coba cari rezeki yang Allah haramkan, Allah akan kutuk dan Allah akan laknat kita. Allah akan jadikan kita dalam kesengsaraan yang panjang, dan Allah biarkan kita dalam kutukan yang panjang. Seperti cari rezeki melalui membungakan uang. Alhamdulillah ini komunitas anti riba kan. Salah satu kebaikan yang sedang Bapak Ibu tempuh sekarang adalah menyelamatkan keluarga daripada rezeki yang haram. Ustaz, saya selama kerja di sini Ustaz, saya nggak bisa lagi melaksanakan sholat berjamaah, saya nggak bisa lagi melaksanakan sholat Jumat. Ya, saya betul-betul dikekang Pak Ustaz. Kalau yang wanita, Ustaz, saya harus buka jilbab selama kerja, macam di Turki waktu zaman sekuler dulu. Bagaimana nih Pak Ustaz? Berhenti kerja di situ. Kalau kamu yakin Allah lah yang memberi rezeki kamu, maka Allah juga telah menjamin siapa yang meninggalkan sesuatu karena aku akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena aku akan ganti dengan lebih baik. Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla awwadahu Allahu bi khairin minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Taib, masalah rezeki wajib hanya disandarkan pada Allah. Tauhid rububiyah maknanya meyakini satu-satunya yang bisa memberi kita rezeki hanyalah Allah. Bahkan Allah memberi rezeki kepada ulat yang ada di dalam mangga, ulat yang ada dalam rambutan. Dari mana pintu masuknya? Tapi hidup saja. Bahkan ada hewan hidup dalam batu. Subhanallah. Ini tauhid rububiyah. Berikutnya arti Rabb yang keempat. Arti Rabb yang keempat, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Ar-Razzaq. Yang ini keempat, Al-Malik. Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Yang memiliki. Jadi ketika Bapak mempunyai tauhid rububiyah, artinya Bapak yakin kita ini milik Allah satu-satunya, bukan milik mak kita, bukan milik bapak kita, bukan milik orang tua atau pemimpin kita, bukan milik partai kita. Kita ini milik Allah. Bahkan mobil yang ada di tangan Bapak, jangan pernah Bapak katakan ini mobil milik saya. Tapi katakan ini mobil milik Allah, dititipin ke saya. Ini anak milik Allah, dititipin ke saya lewat rahim saya. Ini rumah milik Allah, dititipin ke saya buat saya pakai sementara waktu. Nah, kalau sudah ditimpa musibah, diambil oleh Allah, apa ucapan kita? Inna lillahi. Kita kembali dengan hakikat tauhid rububiyah. Kami ini milik Allah. Dan apa yang kami punya adalah punya Allah, dan Allah berhak mengambilnya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, demikian namanya tauhid rububiyah. Meyakini. Orang kalau udah yakin kayak gitu, dia nggak akan cemas kehilangan apapun.
Pokoknya selama dititipin saya pelihara baik-baik. Saya rawat, saya jaga baik-baik. Tapi kalau udah diambil, memang bukan saya yang punya kok. Saya cuma dititipin doang. Bapak, di rumah ada halaman cukup luas. Luas halamannya. Tetangga bapak yang kaya raya, adakan acara kendurian menikahkan anaknya. Tamunya yang datang nanti Pak Gubernur, Pak Bupati, Menteri, anggota Dewan, segala macamnya. Tentulah mobil mereka hebat-hebat. Tetangga minta izin pada bapak, Pak, selama acara kami, izinkan ya halaman rumah bapak dipakai untuk tempat parkiran mobil. Dititipin oleh tamu-tamu kita di halaman. Izinkah bapak? Oh ya silahkan. Lalu masuklah mobil-mobil yang berkelas, Pak. Mobil-mobil harga miliaran ke atas. Ada 15-25 mobil. Apakah pernah bapak menyangka itu mobil bapak? Tidak. Ketika mobil diambil kembali oleh yang punya, adakah bapak bersedih hati? Tidak. Hakikat daripada hidup ini ya kayak gitu. Semua yang ada cuma titipan doang. Bila diambil kembali oleh yang punya, jangan sampai ngamuk. Makanya Nabi mengatakan, bukan umatku yang kalau dapat musibah dia mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai, menampar-nampar pipinya, lalu membentur-benturkan badan dan kepalanya, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu bukan umatku. Tapi umat yang benar adalah ketika dapat musibah dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu, ibu dititipin orang mobil kayak tadi, Bu. Lalu yang nitipin ngambil kembali, ibu lega enggak? Lega kan? Kenapa Bu lega? Ibu cemas selama mobil keren itu ada di halaman ibu. Nanti ada anak nakal atau anak kita goreng-gores mobil, kan kita deg-degan juga kan. Ketika diambil kembali apa rasanya? Lega. Yang pantas diucapin apa? Alhamdulillah. Ini yang diajarkan Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad loh. Kalau dapat musibah hendaklah baca Alhamdulillah paling pertama. Ummu Salamah jadi kenyataan ini Bu, dia amalkan ini hadis. Ketika Abu Salamah masih hidup, Abu Salamah sampaikan pada istrinya, "Dek, ada ajaran mantap pagi ini abang dapatkan." "Apa itu Mas?" Ini berangkat dari ayat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul mengatakan, siapa yang dapat musibah, sesuatu yang dicintainya diambil kembali oleh Allah, lalu dia baca Alhamdulillah, kemudian dia baca Innalillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia baca yang ketiga Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah hamba pahala dalam musibah ini dan gantilah untuk hamba dengan yang lebih baik daripada ini. Sang istri Ummu Salamah langsung menghafalkan doa ini. Langsung dia hafalkan doa ini. Jadi kalau dapat musibah, baca yang pertama apa Bu? Alhamdulillah. Terus yang kedua, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah hamba pahala dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Berilah aku ganti yang lebih baik daripada ini. Coba perhatikan. Dihafal oleh Ummu Salamah. Ternyata di suatu peperangan Abu Salamah meninggal dunia. Lalu dia tanya, bagaimana dengan Rasulullah? Dia sehat dan selamat. Selama Rasulullah sehat dan selamat, bagi saya apapun musibah yang lain menjadi ringan. Lalu dia membacakan Alhamdulillah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Orang sekarang siap nggak meninggal istrinya baca Alhamdulillah? Lain lagi terjemahnya tuh. Siap nggak ibu meninggal suaminya baca Alhamdulillah? Bu, suami ibu kecelakaan meninggal langsung di tempat Bu. Alhamdulillah. Berani nggak? Ini beda kualitas iman ya Pak ya. Kualitas iman di galang sahabat spontan. Alhamdulillah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Air mata habis itu netes. Menandakan ada cinta di dada. Menandakan ada sayang. Menandakan ada sesuatu yang terasa hilang. Tetapi secara lisan dia akui ini bukan miliknya, tapi milik Allah. Diambil kembali oleh Allah, maka lepas sudah amanah yang ada di pundak. Yang terjadi pada Ummu Salamah berikutnya, datanglah Umar bin Khattab melamarnya. Setelah habis masa iddah, datang Umar bin Khattab melamarnya. Doanya tadi apa? Ya Allah, berilah hamba pahala dari musibah yang kau datangkan ini dan gantilah untuk hamba dengan lebih baik. Kan itu doanya kan? Ummu Salamah nggak tahu kekuatan akibat daripada doa yang ini. Ternyata datang Umar ngelamar. Ummu Salamah ini udah tua, anaknya banyak. Cintanya kepada Abu Salamah segunung-gunung. Ummu Salamah berkata, engkau adalah lelaki yang beriman, engkau adalah lelaki yang baik.
tetapi di hatiku belum ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Sementara di dalam hadis, dalam doa tadi apa? Yang lebih baik daripadanya. Dia yakin Umar bin Khattab ini siapa yang meragukannya. Tapi dia katakan, tidak, bagiku Abu Salamah lebih baik daripada engkau. Maka dia masih menutup pintu. Pulang Umar, ditanya Abu Bakar, gimana, diterima enggak? Saya ditolak. Kalau gitu boleh saya maju? Ya tafadhol. Abu Bakar yang maju. Yuk, jadi istri saya. Apa kata Ummu Salamah? Masya Allah, alangkah mulianya engkau, alangkah beruntungnya diri ini. Laki-laki semulia engkau ingin memperistri diriku, tetapi di hatiku Abu Bakar lebih baik, Abu Salamah lebih baik daripada engkau. Ya wajar kan kalau istri terlalu fanatik dengan suaminya, apalagi baru-baru berpisah kan. Abu Bakar sadar diri, mundur teratur. Dua-duanya kedengar oleh Rasulullah, ditolak ya. Iya ya Rasul. Jadi udah positif, kalian nggak berani maju lagi? Enggak ya Rasulullah, kami nyerah. Saya maju, kata Rasul. Rasul maju, malah Ummu Salamah yang minder. Nggak ada apa-apanya Abu Salamah dibandingkan Ummu Salamah. Malah Ummu Salamah yang mengatakan, ya Rasulullah saya nggak level. Saya nggak level. Kenapa nggak level? Engkau Rasulullah, saya ini siapalah? Saya udah tua ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Masalah engkau tua, saya juga udah tua kok. Anak saya banyak, anakmu jadi anak saya, kata Rasul. Saya pencemburu, gampang saya doakan supaya Allah ringankan cemburumu. Jadi Rasulullah gimana? Jadilah istriku. Maka dia pun menerima, doanya terkabul. Ayo Bu, besok kalau meninggal suaminya doa gitu. Bapak juga sama loh Pak. Baik, Ibu muliakan, kita kembali di sini. Kita ini milik Allah. Jangan pernah siapapun di antara kita menyangka ini milikku. Salah itu Pak. Kalau begitu Bapak, Ibu siap-siaplah kecewa dan menangis ketika diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi para sahabat, harta dan dunia yang ada itu ibarat pasir di tangan. Ibarat pasir di tangan. Ada, mereka tidak bangga. Habis hilang, mereka tidak merasa nestapa. Tapi bagi orang yang dunia ada di hatinya, wow, diambil oleh Allah nih, dia langsung remuk. Diambil lagi ya ini, dia akhirnya jelebek. Diambil lagi setengah mati. Diambil lagi gantung diri. Karena dia tidak siap menerima. Tapi kalau dia punya tauhid rububiyah, khalas ini milik Allah kok. Sekarang Allah ambil. Toh nanti akan Allah titipkan lagi yang lain. Taib kaum muslimin. Yang kelima. Yang kelima, tauhid rububiyah, Rabb ini makna yang kelima, Ar-Rabb ya, Ar-Rabb. Yang kelima artinya adalah Al-Mudabbir. Arti Al-Mudabbir yaitu yang mengatur. Yang mengatur. Kita ini milik Allah, kita ini ciptaannya, kita Allah yang kasih rezeki dan hidup, maka Allah yang berhak mengatur kita, Pak. Arti Rabbul Alamin, sang pengatur seluruh alam, sang pengatur manusia, pengatur jin. Hidup Bapak ini Allah yang berhak ngatur, Pak. Allah turunkan Islam, inilah aturannya dalam hidup kita. Allah turunkan Al-Quran, ini kitab panduan dalam aturan itu. Maka yang tidak mau diatur oleh Allah berarti dia menolak rububiyah Allah. Saya adalah diri saya, tidak berhak siapapun mengatur saya. Saya mengatur diri saya sendiri. Orang macam ini sombong namanya, nggak mau diatur oleh Allah. Bentuk aturan Allah apa? Yang wanita kalau sudah balik akil wajib pakai jilbab, itu aturan Allah. Kalau dia punya tauhid rububiyah, sami'na wa ata'na. Ya. Kalau kita diatur oleh Allah dalam bisnis, silahkan bisnislah apa saja, tapi jangan pakai riba. Ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti. Karena Allah lah pengatur kita. Kalau ada dua aturan wajib diterapkan bersamaan. Dua aturan wajib diterapkan bersamaan. Saat itu kita disuruh memilih, mentauhidkan Allah di tauhid rububiyah atau mensyirikkan Allah di syirik rububiyah. Apa contoh? Apa contoh? Bapak kerja di perusahaan. Perusahaan itu melarang Bapak untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kalau perlu nggak boleh sholat. Itu aturan perusahaan. Atau ibu, perusahaan itu menetapkan aturan, kalau masuk perusahaan, maka ibu harus melepaskan jilbabnya, memakai pakaian resmi kantor. Lah pakaian resmi kantor itu super ketat Bu. Dadanya aku buka sedikit,
bajunya sempit, roknya hanya setengah paha. Itu peraturannya, gajinya 50 juta sebulan. Oke? Silahkan setelah keluar dari jam kantor mau pakai cadar sekalipun, perusahaan nggak ada urusan. Ada dua peraturan. Satu peraturan dari langit yang siap dan harus dipakai kapanpun. Satu peraturan makhluk. Peraturan mana yang mau ditetapkan? Kalau kita memiliki tauhid rububiyah, kita akan tetapkan Allah tauhid rububiyah, mengesahkan aturan Allah. Tidak boleh diduakan aturan Allah dengan aturan yang lain. Ini namanya tauhid rububiyah. Saat ibu lebih mengutamakan aturan makhluk, jatuh ke syirik nggak kita? Jatuh ke syirik nggak kita? Saat bapak lebih mengutamakan aturan makhluk, jatuh kita kepada syirik. Dan ini disebut dengan syirik rububiyah. Baik, sampai di sini dulu. Maka tauhid yang pertama ini tauhid pertama. Tauhid pertama ini fokusnya adalah cukup sekedar yakin, membenarkan dan percaya. Yakin dan percaya dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi ini hanya bidang amalan hati saja ya. Ini hanyalah bidang amalan hati saja. Nah, untuk yang ini, ibu-ibu, bapak sekalian, berat nggak kira-kira? Toh hanya sekedar amalan hati saja, nggak berat. Cukup yakin, percaya, ya. Ini nggak berat. Siapapun bisa. Bahkan setan sekalipun, masih iblis sekalipun masih dianggap oleh Allah ahli tauhid dan tauhidnya rububiyah. Oleh sebab itu, tauhid rububiyah ini belum akan memasukkan orang ke dalam surga. Sebagaimana tauhid ini juga jika sempurna, orang ini belum terjamin selamat dari neraka dan belum ada jaminan masuk surga. Kenapa? Sekali lagi, tauhid ini masih sebatas amalan hati, yakin dan percaya. Kan baru sebatas amalan hati. Masih belum berat, Pak. Tapi ketika tauhid itu konsekuensinya adalah kepada praktek lapangan. Konsekuensinya kepada praktek lapangan. Dia harus buktikan, dia harus lakukan pengorbanan. Dan bahkan dia siap mati demi tauhidnya, maka itulah yang akan memasukkan orang ke dalam surga. Ini disebut dengan tauhid berikutnya, yaitu tauhid al-uluhiyah. Pada bab tauhid ini saja, ketika Dajjal keluar, orang-orang sudah banyak yang berguguran. Orang masih percaya Dajjal adalah Tuhan pencipta. Orang masih percaya Dajjal adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Bapak tahu bagaimana ketika Dajjal keluar? Dajjal itu mengumpulkan dengan telunjuknya di udara, di langit, awan yang sangat tebal. Lalu dengan isyaratnya turunlah hujan yang lebat. Kemudian tanah yang kering kerontang langsung menjadi subur, tumbuh rumput yang tebal, hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang, berbungkus daging lalu bangkit dalam keadaan menjadi gemuk-gemuk, susunya penuh-penuh, ya. Lalu orang yakin ini adalah pencipta, ini adalah pemberi rezeki. Apalagi Dajjal bisa menghidupkan yang ada di kuburan. Semua orang yang di kuburan hanya ditunjuk oleh Dajjal bangkit seluruhnya dalam keadaan seperti belum pernah meninggal, utuh. Suami datang pada istri, adikku, abang dihidupkan oleh Tuhan kita, yuk sujud kepada Tuhan kita, ini adalah Tuhan kita. Sang istri datang pada suami, suamiku, ini adalah Tuhan kita, adik dihidupkannya kembali, mari kita sujud kepada Tuhan kita. Lah orang yang tidak punya tauhid rububiyah akan tertipu. Jadi tauhid ini ketika Dajjal datang sangat penting, Pak. Tapi yang paling penting adalah tauhid uluhiyah. Ini menjadi benteng terkuatnya nanti. Kalau ini di sini saja level yang paling rendah ini, Pak. Dalam segi tauhid ini level paling rendah nih. Tauhid rububiyah itu level paling rendah. Dan di level ini iblis punya, Firaun punya, kelompok kaum musyrikin Quraisy punya. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah bertanya kepada seluruh kafir Quraisy di Mekah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapakah pencipta seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi? Pasti mereka menjawab, yang menciptakannya adalah Allah. Siapa yang menjawab tuh? Kafir Quraisy.
Musyrikin Quraisy menjawab, sayaqulunallah, yang menciptakannya adalah Allah. Coba lihat, tapi kenapa mereka masih digelari musyrikin? Coba lihat Fir'aun. Di akhir hayatnya, Fir'aun sempat berkata, amantu bi Rabbi Musa. Aku sekarang beriman dengan Robnya Musa. Rob dalam artian itu pencipta, yang membuat indah ciptaannya, yang memberi kehidupan kepada ciptaannya, pemilik apa yang diciptakannya dan berhak mengatur ciptaannya. Fir'aun beriman, tapi telat masalahnya. Sudah sampai di sini nyawanya, baru dia menyatakan imannya, udah telat. Sementara ketika dia masih hidup, dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian semua yang paling tinggi. Saya adalah Rabb kalian semua yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fahasyara fanada faqala ana Rabbukumul A'la. Dia kumpulkan seluruh rakyat Mesir, Bani Israel, bangsa Kipti, dia kumpulkan semua. Lalu dia naik ke alun-alun dan dia berpidato, Ana Rabbukumul A'la. Coba lihat, dia rampas nama Allah Ar-Rabb dan dia lengketkan nama itu ke dirinya. Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Karena dia seorang raja yang berkaitan dengan Rabb di sini maknanya adalah Al-Mudabbir. Sayalah pengatur hidup kalian yang tertinggi. Semua apapun yang dibawa oleh Musa untuk mengatur hidup kalian dari Tuhannya, katanya tidak boleh berlaku di negeri ini. Aturan yang harus kalian junjung tinggi adalah yang saya buat. Ana Rabbukumul A'la. Sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Jangan coba-coba bawa aturan yang lain kemari. Aturan yang diajarkan Musa batil, sesat. Yang ikut Musa teroris, wajib diperangi. Musa akan saya habisi. Siapapun yang mengikuti Musa akan saya sembelih. Ini kan kata Musa, kata Fir'aun kepada Musa, dan siapapun yang ingin beriman kepada Musa. Nah, Fir'aun tersinggung ketika Musa mengajak supaya mau hanya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sementara sang raja, penguasa, aturan ini yang paling sakral bagi dia. Dia sudah buat aturan sendiri di negerinya. Sekarang Musa bawa ajaran supaya mengikuti aturan dari langit. Ini yang gak mau diterima oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun macam ini banyak gak di berbagai negara sekarang di dunia? Sangat. Sampai-sampai ada yang berani berkata, dan itu dimediakan, siapa saja yang menginginkan hukum Islam berlaku di Indonesia ini, keluar dari Indonesia. Kan begitu katanya kan? Keluar dari Indonesia. Tidak boleh dia tinggal di bumi Indonesia ini. Maka dijawab oleh salah seorang tokoh FPI. Dan jawabannya menurut saya itu cukup bagus. Siapa yang tidak mau hukum Allah diberlakukan di buminya ini, maka keluar dari bumi Allah ini. Ini bumi milik siapa? Allah yang punya. Dia cuma numpang tinggal doang. Mestinya jangan songong begitulah. Jangan sombong keluar dari Indonesia. Lah ente keluar dari bumi. Karena nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam masalah ini iblis juga punya tauhid kepada Allah. Gimana tauhid iblis? Iblis yakin nggak kalau Allah itu Robnya? Iblis yakin nggak kalau Allah itu yang mampu memanjangkan umur, memendekkan umur, yang mampu memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, memasukkan orang ke surga dan ke neraka? Yakin nggak iblis? Yakin. Tapi iblis dinyatakan kafir nggak oleh Allah? Dinyatakan kafir nggak iblis oleh Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah katakan enggan dan sombong iblis itu, dan dia termasuk orang yang kafir. Kenapa iblis dikatakan kafir? Ada yang bisa menjawab? Jangan katakan dia tidak punya tauhid rububiyah loh. Buktinya dia punya tauhid rububiyah, dia masih berdoa kepada siapa? Dia angkat tangannya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Loh, kalimatnya masih kalimat Rabbi loh. Wahai Rabbku, anzirni, panjangkan umurku, ila yaumi yub'atsun. Iblis tahu cuma Allah yang bisa manjangin umur orang. Maka ke Allah, dia tahu Allah saja yang mampu memanjangkan umur, memendekkan umur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Makanya iblis mintanya cuma ke Allah. Tanda tauhid rububiyahnya diakui oleh Allah masih ada. Tapi kenapa iblis dinyatakan kafir oleh Allah? Bisa ibu jawab, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Dia kenaknya nanti di tauhid uluhiyah loh. Di tauhid uluhiyah nanti iblis kena. Kalau di sini jangan ragukan. Bahkan tauhid rububiyah iblis lebih bening daripada kita-kita, Pak.
Tauhid rububiyah iblis lebih teruji daripada kita-kita. Ada apa-apa iblis masih mintanya ke Allah loh. Lah kalau orang sekarang ada apa-apa pergi ke gua, pergi ke padepokan tua, buat pesugihan minta tolongnya ke siapa? Pada yang lain minta panjang umur, minta rezeki, minta apa? Iblis masih ke Allah mintanya. Masih ada tauhid rububiyah, tapi iblis nyatakan kafir. Why? Kenapa? Di sini kena iblis. Di tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini diambil dari al-ilah. Ini asal kata uluhiyah ya. Nah, isimnya adalah al-ilah. Yang sering kita dengar dengan sebutan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Selama ini kita artikan bagaimana? Ilah itu kita artikan selama ini bagaimana dengan bahasa Indonesia? Tuhan. Tuhan. Tuhan Tuhan. Tuhan. Tuhan Tuhan. Bahasa Indonesia ini bahasa yang miskin di bumi Allah ini. Bahasa yang betul-betul milik Indonesia asli, kayaknya kita perlu hitung adanya berapa cuma sih. Yang banyak nyampur dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sangsekerta, bahasa Belanda, ya kan? Yang asli bahasa Indonesia itu ada berapa? Sekarang Tuhan mencoba menjadi terjemah bagi ilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin di terjemahan tafsir kita apa artinya? Tuhan semesta alam kan? Tuhan lagi. Ketika dibaca La ilaha illallah, lagi-lagi kita menerjemahkannya tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang saya mau tanya, cukupkah ilah itu diterjemahkan dengan Tuhan, dan tepatkah Tuhan itu menjadi terjemahan bagi ilah? Lalu bagaimana cara kita mentauhidkan Allah di bidang ilahnya yang disebut dengan tauhid uluhiyah? Bapak Ibu, pengajian saya yang tipe ini nggak mudah dipahami sekali ya. Jadi kalau bisa ini rekaman di download kembali, kemudian didengarkan 2 kali 3 kali. Kan kadang pemahaman kedua ketiga jauh lebih sempurna daripada yang pertama dengar ini. Tolong didengarkan lagi nanti di rumah ya. Ilah diartikan Tuhan nggak pas. Apalagi juga Rob diartikan dengan Tuhan sama juga nggak pas. Rob mengandung makna sendiri, ilah mengandung makna sendiri. Kalau artinya bisa dikatakan dengan Tuhan saja, alangkah kayanya makna Tuhan itu, dan alangkah minimnya makna ilah dan Rob. Padahal kebalikan. Oke, secara bahasa Sangsekerta silakan buka kamusnya. Ada punya kamus? Tanya Mbah Google. Lihat di situ apa arti ilah. Menurut bahasa Sangsekerta, ilah itu adalah pemimpin atau kepala para dewa-dewa. Tuhan itu artinya adalah pemimpin atau kepala para dewa-dewa. Ada dewa air, ada dewa api, ada dewa awan, ada dewa angin, ada dewa petir, ya. Maka dari sekian banyak dewa-dewa ditunjuklah satu menjadi pemimpinnya, dan itu biasanya yang paling senior, yang paling banyak kemampuannya. Menurut keyakinan kaum Hindu, menurut keyakinan kaum Buddha, menurut keyakinan bangsa yang memiliki bahasa Sangsekerta dulu, kepala dari seluruh Tuhan-Tuhan, kepala dari seluruh dewa-dewa ini disebut dengan Tuhan. Disebut dengan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang, apakah Allah itu memang Tuhan, di mana dia mengepalai dewa-dewa yang lain? Apakah Allah itu Tuhan yang mengepalai dewa-dewa yang lain? Pak, cocoknya Allah itu Tuhan apa bagusnya? Atau kepala dewa bidang apa? Apakah Allah itu adalah dewa air, dewa petir, dewa langit, dewa bumi, dewa angin, atau dewa apa Allah itu? Sehingga dia dijadikan kepala. Nauzubillah, maha suci Allah. Disinilah Zakir Naik mengatakan, jangan coba-coba mengartikan kalimat ilah dengan God, dengan Lord, atau dengan Tuhan, ya.
Jangan coba-coba mengartikan kalimat ilah atau Rob itu dengan artian bahasa tempatan. Kamu akan menyimpang dalam memanggil Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain hanyalah Allah. Maknanya, kalau secara bahasa nih ya, maknanya kita percaya Allah itu adalah pemimpinnya para dewa-dewa. Karena itulah makna Tuhan. Ustaz, enggak kayak gitu Ustaz. Yang kita maksud sekarang dengan Tuhan itu adalah Allah, dia satu-satunya, tunggal Maha Esa Ustaz. Enggak ada yang lain. Jadi dialah yang Maha Suci dengan Asmaul Husna yang 99. Itu yang kami maksud dengan Tuhan Pak Ustaz. Bukan Tuhan dalam bahasa Sanskerta. Jika kalau begitu, udah enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kalau dilarikan ke akar bahasa, itu yang kita yakini kita sudah mensyirikkan Allah. Padahal Allah mengumumkan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Ahad. Baik, Bapak. Sekarang ilah itu apa bahasa Arabnya? Maaf ya, untuk Bapak Ibu semua, khusus kita yang udah ngaji. Beransur-ansur nggak apa-apa, tapi kita nggak usah menjadikan polemik di luar sana ya. Beransur-ansur nggak apa-apa. Kita mulai mengganti kalimat Tuhan langsung saja dengan Allah atau Rob. Jangan ya Tuhanku. Tapi langsung saja, wahai ya Rabbku. Itu lebih baik. Atau ya ilahi, ya Rabbi. Daripada ya Allah, ya Tuhanku. Udah jadi gado-gado dah. Ya, kalau bisa. Tapi sahabat-sahabat kita, orang-orang beriman di luar sana yang masih memanggil kalimat untuk Allah itu adalah Tuhan, jangan dipolemikkan. Musyrik kamu. Kamu panggil Allah dengan Tuhan. Jangan gitu, Pak. Di tafsirnya Buya Hamka masih menggunakan Tuhan. Ulama-ulama besar sekarang ini yang ada di Indonesia masih memanggil Allah itu dengan Tuhan. Apakah mereka musyrik semua? Enggak. Karena mereka kembali kepada makna daripada Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Dan mereka sendiri sudah menafikan. Ya, sama dengan ini Pak. Kalau Bapak mengatakan obat ini telah menjadikan saya sembuh. Musyrik enggak Bapak Ibu? Musyrik. Bagaimana kalau Bapak yakin seyakin-yakinnya berkat obat ini Bapak sembuh, tapi ingin mempersingkat bahasa, saya sembuh karena obat ini. Musyrik enggak Bapak? Bu, musyrik enggak? Gimana? Tidak Pak. Selama Bapak yakin Bapak sembuh adalah oleh Allah, obat ini hanyalah asbab, maka enggak ada masalah. Tapi kalau dari hati Bapak meyakini kalau bukan karena obat ini saya sudah mati, obat ini yang menyembuhkan saya dan tidak ada yang lain yang bisa menyembuhkan saya kecuali obat ini, dengan keyakinan Bapak mengatakan itu seperti para pebisnis umumnya, musyrik itu dah. Begitu juga penggunaan kalimat Tuhan. Bismillah. Baik. Begitu juga penggunaan kalimat Tuhan. Kalau yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah Allah. Bagi kita yang sudah paham, cukup ya Allah, ya Rabbku, ya Ilahi, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Malik, ya Kudus, ya Samad, ya Qawi, ya Matin. Begitu memanggil Allah ya. Berarti ya Tuhanku campakkan. Campakkan penggunaan itu. Namun jika ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum dengar kajian ini, mereka masih melafazkan kalimat ya Tuhanku, jangan diributkan. Yang mereka maksud itu sama dengan yang kita maksudkan, hanya saja mereka belum mendengarkan kajian ini. Paham Bapak Ibu? Saya tidak ingin ini keluar karena ini juga di YouTube tentu akan menyebar di mana-mana. Penyampaiannya sama, jangan dipolemikkan. Hanya lebih beradab kalau kita tidak memakai kalimat Tuhan, itu saja. Ilah. Arti daripada ilah itu, subhanallah, ini dia. Arti daripada ilah, la ilaha, adalah al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin. Artinya adalah yang paling berhak untuk diibadahi. Yang paling berhak untuk
Ya, yang paling berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Artinya la ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada yang paling berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Makna ibadah ini apa? Makna ibadah ini dalam inti bahasa Arab cuma dua intinya, yaitu al-muta'. Yang pertama al-muta', yang dipatuhi. Kemudian yang ini adalah al-matbu' bihaq. Al-muta' al-matbu'. Arti ini adalah yang paling ditaati, kemudian yang paling diikuti ajarannya. Ini artinya adalah yang paling ditaati, Kalau yang ini al-matbu' adalah yang paling diikuti ajarannya. Paling diikuti ajaran-ajarannya. Nah, siapakah yang paling kita taati? Berarti itulah yang kita ibadahi. Ajaran siapakah yang paling kita ikuti? Maka itulah makna ibadah. Sederhananya begini. Ketika Adi bin Hatim At-Ta'i mau masuk Islam, dia datang kepada Nabi Muhammad. Salibnya masih segede palang pintu, Pak. Di depan dadanya dia pakai kalung, masih pakai salib gede. Adi bin Hatim ini mencegat Nabi Muhammad di jalan. Saya dengar ente mengatakan kemana-mana bahwa ente Nabi terakhir, Nabi penutup. Jawab Nabi, benar. Kenapa memang? Saya mau tanyakan ente beberapa pertanyaan. Kalau ente mampu menjawab semua pertanyaan ini, adalah Nabi, karena hanya Nabi yang mampu menjawab pertanyaan ini. Tapi jika ente adalah Nabi palsu, maka ente tidak akan mampu menjawab ini. Jika ente mampu menjawabnya dengan benar, saya akan masuk Islam. Jika tidak, saya umumkan kepada manusia banyak, ente pendusta. Silahkan, kata Nabi. Maka diajak ke rumahnya. Terjadilah tanya jawab, ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. Setelah itu, apa kata Adi bin Hatim At-Ta'i? Wallahi, demi Allah, tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan ini kecuali benar-benar hanyalah para Nabi dan Rasul. Dan engkau telah menjawab dengan benar dan jujur seluruhnya. Serahkan tanganmu, saya menyatakan Islam. Masuk Islam dia. Nah, setelah dia masuk Islam, apa kata Nabi SAW? Hai sobat, setelah kamu masuk Islam ini, kamu jangan ulangi lagi penyembahan kamu kepada manusia seperti kamu lakukan di agama lama kamu. Maksudmu ya Rasulullah? Kata Adi. Dulu kamu menyembah para rahib, menyembah para pastur, menyembah para pendeta-pendeta yang ada. Mengerenyitlah Adi bin Hatim At-Ta'i, ma kunna na'buduhum. Mana pernah kami nyembah mereka. Yang dipahami oleh Adi bin Hatim At-Ta'i, nyembah itulah sujud kepada pendeta, kepada rahib. Enggak pernah ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ahallu lakum ma harramallah wa harramu alaikum ma ahallallah fa ata'tumuhum. Qala bala. Qal fadzalika ibadatukum iyyahum. Pendeta-pendeta itu, cerdik pandai kalian itu, telah mengarang-arang dan membuat-buat ajaran yang tidak sama, tidak mirip dengan apa yang Allah turunkan. Allah mengatakan ini boleh, pendeta kamu membuat ajaran tidak boleh. Allah mengatakan ini haram, pendeta kamu mengatakan ini boleh. Cerdik pandai kamu membuat peraturan ini, sementara peraturan itu berbeda dengan yang dari Allah. Fa'ata'tumuhum. Perhatikan ini kalimatnya. Fa'ata'tumuhum, muta'. Lalu kamu taati mereka. Kamu ikuti ajaran mereka. Taat dan ikut ya. Kamu taati mereka. Kamu ikuti ajaran mereka. Qal, Adi bin Hatim berkata, bala. Kalau itu maksudnya memang benar. Kami begitu waktu masih di agama lama. Qal, Nabi berkata, fadzalika ibadatukum iyyahum. Maka itulah yang dimaksud kamu sudah beribadah kepada mereka. Faham sekarang? Mana ibadah itu apa berarti? Lebih mengikuti ajaran yang lain. Kalau ada orang Islam tapi dia lebih membela ajaran sekuler, kalau ada orang Islam dia lebih membela komunis,
Kalau ada orang Islam tapi lebih membela kelompok jin. Kelompok jin apa? Jaringan Islam? Kalau ada orang Islam lebih mengikuti sepilis, umpamanya. Kalau ada orang Islam lebih membela demokrasi yang ada saat ini di muka bumi contohnya, maka dia saat itu sebenarnya sudah mengibadahi yang lain selain daripada Allah. Kalau di kampung kami, Pak, di kampung kami, contoh, laki-laki dan wanita, kalau orang tuanya meninggal, warisan laki-laki dan wanita beda enggak? Beda ya Bu ya. Berapa kali lipat laki-laki dibanding wanita? 2 kali lipat. Nah, oke. Sekarang apa kata tetua-tetua keluarga besar kita? Mama-mama dan ninik mama atau apalah bahasanya itu, ya. Dia kumpulkan anak beranak supaya adil katanya, saya buat peraturan baru. Laki-laki wanita dijadikan sama. Wanita dapat 1, laki-laki dapat 1. Semuanya sama di sini. Allah membuat peraturan begini. Yang orang ini buat peraturan begini. Kalau Bapak ikuti peraturan yang dari orang ini, saat itu Bapak sudah menyembah orang ini enggak? Iya enggak? Artinya persis dengan hadis Nabi tadi, itulah makna kamu sudah beribadah kepada manusia. Bahaya enggak kira-kira kalau udah dengar kayak gini? Ini makna ilah loh, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Maknanya tidak ada yang berhak ditaati. Kalau yang diajarkan berbeda dengan yang dari Allah dan dari Rasulnya, tolak. Walaupun pahit, walaupun getir yang harus kita terima, tolak. Dan itu Bapak-bapak yang anti riba sekarang ini merasakan betul. Ya, betapa dengan tidak mau riba, akhirnya banyak pintu-pintu rezeki yang selama ini kayaknya terbuka jadi tersumbat. Kalau kita bertahan di atas ini, betul-betul pahit, apalagi ini di akhir zaman, kayak memegang batu bara yang menyala. Terus dipegang bagaikan terus terbakar nih tangan. Dilepaskan, kita lepas dari Islam. Mau pilih yang mana? Prinsipnya kalau kita akalnya sehat, saya pilih walaupun terbakar, walaupun terasa panas, yang penting saya tidak lepas dari Islam. Inilah hidup berislam di akhir zaman. Tapi pahala untuk orang yang mampu istiqomah di akhir zaman 50 kali lipat pahala sahabat. Allahu Akbar. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau sahabat beramal, lingkungan sudah mendukung. Ya, pemerintahan juga pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau zaman sekarang, lingkungan bertolak belakang. Lingkungan bertolak belakang. Coba aja amalkan amalan sunnah, Pak. Banyak yang akan menjadi pencemes yang terjadi di sini. Pengejek, pencaci maki akan banyak bermunculan. Kadang-kadang dari keluarga sendiri, kadang-kadang dari istri, kadang-kadang dari suami kita, kadang-kadang dari mertua kita. Apaan lu? So alim lu. Ajaran sesat loh. Padahal kita sudah anti riba, ajaran sesat katanya. Kita sudah masukkan anak kita ke pesantren. Nah, mulai ikut ajaran apa loh? Masuk ke pesantren, anak kita mulai ikut ajaran apa? Ya ajaran Islam lah. Yang laki-laki nih udah mulai pelihara jenggot. Nah, jadi teroris menantuku. Apa hubungan teroris dengan jenggot? Ya Allah ya Rabbi. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjut. Paling ditaati dan paling diikuti ajarannya, itulah mana ibadah. Dan inilah arti dari la ilaha illallah. Wahai bapak-bapak, ini kita hidup di akhir zaman. Sekarang, siapakah yang paling diikuti waktu di acara ILC kemarin? Yuk kita menyenternya dengan kacamata tauhid. Menurut yang sudah diuraikan ini. Ada nggak di situ betul-betul pengikut wahyu? Pengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan adakah di situ pengikut fulus, pengikut kepentingan dan hawa nafsu? Kelihatan banget. Kelihatan banget siapa yang lebih taat kepada kepentingan, siapa yang lebih taat kepada hawa nafsu, kepada jabatan dan kepada fulus, maka itulah Tuhannya. Kalau dibahasakan bahasa umum ya, itulah ilahnya, itulah Robnya, itulah yang disembahnya. Betapa banyak orang pada hari ini demi mempertahankan jabatan dan kerjaan, maka dia ikuti peraturan yang dibuat oleh atasannya. Maka pada hakikatnya dia sudah menyembah sang atasan itu. Hati-hati Pak, ini zamannya nih. Hati-hati, wahai hamba-hamba Allah. Suami berkata kepada kita, Dek, besok kan Ramadan Dek. Iya. Mas tidak izinkan kamu puasa. Loh kenapa Mas? Ya enggak, Mas enggak izinkan saja.
Intinya Mas ingin kamu dengan Mas seperti orang-orang pada umumnya. Apalagi besok teman Mas dari Australia datang, dari Kanada datang. Besok kamu sambut mereka semuanya. Dan seperti orang-orang umum, kamu berjabat tangan dengan mereka, cipika-cipiki dan segala macamnya. Lalu kita mencoba menjawab, Mas, haram dalam agama Mas. Kamu taati saya dek, jangan macam-macam. Please deh Mas, ini kan haram, dosa besar Mas. Kamu mau jadi istri saya apa enggak? Mulai ngancam dia Bu. Saat itu ibu dihadapkan kepada dua ilah. Pada hakikatnya ibu sedang dihadapkan kepada dua ilah. Satu ilah adalah Allah yang wajib ditaati, yang wajib diikuti ajarannya. Di sisi yang lain suami kita mencoba meletakkan dirinya sebagai ilah, minta ditaati, betul enggak? Minta ditaati. Siapa ilah kita ketika itu? Umumkan kembali, la ilaha illallah. Tapi bukan kayak gitu depan suami kita ya. La ilaha. Lain lagi reaksinya nanti ya. Yang maknanya kita tunjukkan ilah kita ketika itu hanyalah Allah. Maknanya yang paling kita taati saat itu hanyalah Allah. Walaupun kita harus menelan resiko. Kalau begitu kamu tak talak katanya, tak cerai. Maka katakan, ya Allah, tambahkanlah kesabaranku dan berilah hidayah kepada suamiku. Atau ini udah talak bain baunya, ya Allah tambahkanlah kesabaranku dan gantilah untukku yang lebih baik. Gitu Bu. Semoga nggak terjadi di kehidupan kita. Cuma ini hanya sebagai contoh Pak. Sebagai contoh, sering sekali Bapak dihadapkan pada atasan-atasan yang nggak mau ngerti. Yang nggak mau ngerti, sering kali Pak dihadapkan oleh atasan-atasan yang kayak gitu. Apalagi kalau atasannya non muslim, oh, makin nggak ngerti dia, makin nggak mau paham. Baik. Nah Bapak Ibu, inilah tauhid yang paling ditakuti oleh seluruh penguasa sepanjang zaman. Tauhid uluhiyah paling ditakuti oleh seluruh penguasa sepanjang zaman. Firaun itu paling takut bukan dengan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Kenapa? Mengajarkan orang hanya taat kepada Allah saja. Lalu Firaun nggak ditaati. Namrus juga begitu. Murkanya dia kepada Ibrahim karena Ibrahim mempunyai prinsip la ilaha illallah dan mengajarkan la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah ini disampaikan, dia akan berbenturan dengan penguasa-penguasa yang ada. Nabi Muhammad dengan penguasa mana berbenturannya? Di Mekah kan? Dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain. Dia berhadapan dengan itu. Kenapa? Dia mengajarkan seluruh para pengikutnya untuk hanya taat kepada Allah dan hanya mengikuti ajaran dari Allah. Maka otomatis para pemimpin, para penguasa yang ada, para tokoh-tokoh dan para orang yang berkuasa yang ada merasa ketaatan rakyat kepadanya akan terampas. Kemudian ajaran yang mereka tetapkan di wilayah kekuasaannya akan ditinggalkan berkat la ilaha illallah ini, dan itu yang mereka tolak. Dan inilah kenapa nabi-nabi dimusuhi dan diperangi. Kalau untuk masalah sholat segala macamnya, bukannya Abu Jahal, Abu Lahab memberikan fasilitas kepada Nabi Muhammad. Muhammad, setahun kami menyembah Tuhanmu, setahun engkau menyembah Tuhan kami. Kami bantu engkau dengan segala fasilitas yang ada untuk melakukan ibadah haji dan sebagainya. Tetapi setahun lagi kamu yang di pihak kami. Untuk masalah ibadah-ibadah silahkan, tapi tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Dibujuk Abu Talib, katakan pada ponakanmu, apapun akan kami berikan, bahkan dia akan kami angkat menjadi raja kami. Wanita tercantik seberapapun akan kami bariskan, silahkan pilih mau berapa. Harta yang sebanyaknya dia mau akan kami susun, kami berikan untuknya. Apa kata Nabi Muhammad pada pamannya? Paman, seandainya matahari sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, untuk aku meninggalkan dakwah la ilaha illallah ini, aku tidak akan mau meninggalkannya. La ilaha illallah ini yang paling ditakuti oleh mereka. Nah inilah kunci pintu surga. Tauhid uluhiyah, ini kunci pintu surga. Ini yang menjadikan orang masuk atau tidaknya ke dalam surga. Ada ini dan lurus murni, dia akan masuk surga. Tidak ada ini, dia tidak akan pernah masuk surga. Mimpi kalau dia masuk surga. Kalau ininya rusak, kalau tauhid uluhiyahnya rusak, mimpi dia masuk surga. Syekh Wahab Al-Munabbih ditanya oleh muridnya, Syekh, bukankah orang yang meninggal dunia akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Syekh itu menjawab, benar. Itu hadisnya sahih. Syekh, bukankah orang yang meyakini la ilaha illallah dalam hidupnya dan mengilmui kalimat itu dengan benar, jika ia mati dia wajib masuk surga? Betul kata Syekh Wahab bin Munabbih, dia pasti masuk surga. Tapi kamu harus tahu, kunci surga itu memang la ilaha
illallah. Tetapi dalam kunci itu ada gigi-giginya. Coba lihat kunci mobil, kunci motor yang ada, kunci rumah, silakan dibuka. Ada gigi-giginya enggak? Ada enggak kunci yang botak aja? Enggak ada. Kunci itu mesti ada gigi-giginya. Nah sekarang patah satu saja, di antara giginya kebuka enggak kunci tadi? Enggak kebuka. Iblis patah satu giginya, Pak. Tidak taat pada Allah di saat suruh sujud kepada Adam. Disuruh sujud kepada Adam, iblis enggak mau. Padahal sebelumnya iblis ini terkenal sangat taat, sangat soleh. Saking taat dan solehnya, iblis nama awalnya adalah Azazil. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Nama awal iblis ini adalah Azazil. Jangan kasih nama anak Azazil ya. Azazil. Ikut pula menyanyikannya. Azazil itu nama iblis awalnya. Dia taat sekali kepada Allah. Tapi ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis menentang. Saat itu lengket nama baru yang Allah beri kepadanya, iblis. Makhluk yang sangat berputus asa dari rahman Allah. Itu arti iblis. Dari ablasa yublisu iblisan. Taib. Kaum muslimin, iblis patah salah satu gigi kuncinya, yaitu la ilaha illallah patah. Tidak taat kepada perintah Allah. Dengan ini sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Siapapun yang menolak perintah Allah yang wajib dengan tolakan yang keras, dengan tolakan yang betul-betul dari hatinya, pokoknya disuruh bayar zakat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, maka orang ini sepakat para ulama ahli hadis mengatakan dia keluar dari Islam, batal syahadatnya, keluar dari Islam. Ketika Abu Bakar naik menjadi khalifah, ada satu kabilah yang dianggap murtad dan diperangi rame-rame. Seluruh sahabat sepakat memeranginya. Gara-gara apa kabilah ini dianggap murtad, Pak? Menolak kewajiban membayar zakat. Diperangi, dianggap murtad oleh seluruh sahabat. Dianggap murtad oleh seluruh sahabat. Coba lihat sekarang. Di zaman sekarang, adakah di antara syariat Allah yang ada ayatnya, ada hadisnya ditolak oleh kita? Ada enggak? Kalau sempat ada yang nolak, afwan, jika ia tidak taubat nasuha, jika ia tidak kembali menerima dengan sepenuh hati dan sepenuh iman, maka iman orang ini la ilaha illallahnya dianggap sudah batal. Yang paling berat ini zaman adalah ini khusus untuk ibu-ibu. Tetapi semoga tidak terjadi, karena saya juga tidak memotivasi dan tidak menganjurkan kita untuk melakukannya, kecuali pada hal-hal yang genting di akhir zaman nanti. Ayat tentang poligami paling ditentang oleh wanita sekarang. Betul? Ngangguk aja lah. Ini paling ditentang oleh orang sekarang. Dan itu hak mereka, Pak. Bapak jangan ketawa seolah-olah Bapak menang saja. Tapi ya Allah, hamba tidak menentangnya. Hamba menerima dan mengimani ayat ini ya Rabb. Tapi izinkanlah hamba satu-satunya istri bagi suami hamba. Itu hak dia. Kalau dia seperti itu, apakah dia lepas dari Islamnya? Enggak. Dia tetap muslimah, dia tetap wanita beriman, dan dia punya hak meminta itu kepada Allah. Bahkan sebelum menikah, dia berhak mengajukan itu kepada calon suaminya. Suamiku, bila engkau menikahi aku, satu syaratku kepadamu. Apa itu istriku? Selama aku masih hidup dan masih menjadi istrimu, engkau tidak boleh menikah dengan wanita manapun. Itu halal. Bukan berarti dia menolak, kecuali dia mengatakan ayat An-Nisa dari ayat 2 ayat 3 saya tolak mentah-mentah, dia kafir. Paham? Paham? Bapak jangan ngandalin pakai penceramah ini ke istri nanti ya. Kamu kafir loh, Dek. Kamu tolak poligami, kamu kafir. Nah, ini salah satu contoh, Pak. Begitu juga tentang masalah syariat yang lain. Ada yang menolak masalah, Allah riba-riba itu nggak ada, pokoknya saya nggak menerima, riba itu haram. Saya tolak. Kalau itu pernyataan Bapak Ibu, penolakan itu akan menjadikan batal syahadat la ilaha illallah. Di surga nggak masuk surga. Kayak iblis. Kayak iblis karena menolak sujud kepada Adam, dia dikatakan kafir. Pernah nggak iblis mau taubat dan diterima kembali oleh Allah? Pernah. Iblis datang kepada Musa, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin taubat, Allah terima nggak ya? Lalu Musa berdoa kepada Allah, hai Musa, katakan pada iblis, aku terima taubatnya jika ia serius ingin taubat, tapi ada satu syarat. Apa itu syaratnya? Katakan pada iblis, katakan pada iblis, dia sujud kembali kepada kuburan Adam, maka aku ampuni semua dosa masa lalunya. Aku terima dia kembali sebagai hambaku dan aku putihkan dosa-dosa yang sudah seabrek-abrek dia buat.
Musa ceritakan kepada iblis. Apa kata iblis? Sorry, hidup aja Adam gua nggak mau sujud sama tuh Adam. Sekarang udah mati di tanahnya Adam gua mau sujud. Encik lu. Kalau kata orang Padang, encik lu. Ya, saya tidak mau. Hidup saja dia saya nggak mau sujud, apalagi udah mati. Maka kesombongannya paling di depan. Sekali lagi iblis ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia makna ibadah itu. Taat dan mengikuti. Bila ini sudah diserahkan kepada makhluk, maknanya makhluk itulah yang kita ilahkan. Makhluk itulah yang kita ilahkan. Taib. Syarat masuk surga hanyalah dengan tauhid uluhiyah. Hanyalah dengan tauhid uluhiyah. Bila sudah seperti ini menjadi prinsip Bapak, maka yang di depan lagi bukan hawa nafsu Bapak. Yang sering menjadi ilah orang Pak, salah satunya adalah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang mengangkat ilahnya adalah hawa nafsunya? Hawa nafsunya maunya seperti ini. Hawa nafsunya maunya seperti ini. Sementara Islam melarang. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Saat itu dia sebenarnya sudah mengilahkan hawa nafsunya. Subhanallah. Abu Ayyub Al-Ansari ketika menikahi seorang wanita yang diinginkannya, akad nikah dah terjadi. Walimatul urs sedang berjalan. Seorang ibu tua dengan tongkat datang. Kamu, nama kamu si Fulan kan? Benar Bu. Dan kamu nama kamu Fulanah binti Fulanah kan? Betul Ibu, kalian berdua tidak boleh menikah. Kenapa Bu? Karena kalian berdua sewaktu bayi mimiknya ke saya, nyusunya ke saya. Oh begitu ya Bu ya? Iya. Abu Ayyub langsung dia kebut. Dia langsung erekingnya langsung dibawa lari ke kota Madinah. Ya ibarat kita tuh kuda ya, kalau di zaman Nabi itu kuda ya, dipecutnya langsung kuda lari ke Madinah, ketemu Nabi, ya Rasulullah, saya sudah menikah pagi tadi. Terus bagaimana? Seorang ibu datang, saya dan istri saya ternyata kami satu susuan waktu bayi dulu. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kamu sangat cinta dengan wanita itu. Sangat ya Rasulullah. Dan dia pun begitu kepada kamu. Dan ibu itu mengatakan kalian berdua sama-sama sepersusuan. Betul ya Rasulullah. Kalau begitu kalian berdua dengarkan ini ayat. Dibacakan surah An-Nisa ayat 23. Ternyata haram mereka untuk menikah. Sami'na wa ata'na, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Langsung dia balik ke kampungnya, ngebut. Sampai di kampung dia katakan bubar. Dibacakan tuh ayat. Kedua keluarga yang tadi bergembira langsung menyambut dengan sami'na wa ata'na. Ini baru mereka menjadikan Allah sebagai ilah. Paling mereka taati, paling mereka ikuti. Baru mereka angkat Allah sebagai ilah mereka. La ilaha illallah itu wujud ketika mereka buktikan di lapangan Allah yang paling ditaatinya, Allah yang paling diikuti ajarannya, bukan selain Allah. Saat itu baru dia menjadi ahli tauhid. Baru kelihatan ahli tauhidnya. Apapun risiko, selama ini bukan ajaran dari Allah dan bertentangan dengan ajaran Allah, dia akan utamakan ajaran Allah dalam hal itu, maka dia menjadi ahli tauhid ketika itu. Orang yang macam ini akan dapat rezeki, dia tidak akan terjamah oleh Dajjal. Dia tidak akan berpengaruh kepadanya seberat apapun bencana alam, musibah, petaka, huru-hara dan apapun yang terjadi di akhir zaman. Karena tauhidnya ini menjadikan dia terbentengi. Benteng terkuat di akhir zaman adalah tauhid. Dan itu adalah tauhid uluhiyah. Selesai. Dengan tauhid ini orang masuk surga atau tidak masuk surga. Bagaimana dengan tauhid asma wa sifat? Nah, sederhana saja. Tauhid asma wa sifat ini hampir sama dengan ini, yakin dan percaya. Tetapi ada penambahannya. Kalau ini, sebentar. Kalau ini sama dengan ini, yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Tapi ada penambahannya. Penambahannya adalah buktikan dengan pengorbanan di lapangan. Ya. Buktikan dengan pengorbanan di lapangan. Sering kita berbenturan Pak dengan kepentingan agama, kepentingan Allah, kepentingan
tauhid uluhiyah yang paling di depan, maka kita telah lulus dalam ujian. Tapi tidak sedikit orang-orang yang gagal mempertahankan tauhid uluhiyahnya di akhir zaman ini. Tidak sedikit, Pak. Hanya gara-gara demi hidup, mempertahankan hidup, dia akhirnya sujud kepada Dajjal. Dia akhirnya mematuhi perintah Dajjal. Dia akhirnya jangankan Dajjalnya yang keluar, Pak. Baru angin-angin dari Dajjal, sekulerisme itu angin Dajjal, komunisme itu adalah angin Dajjal, Zionisme itu adalah angin-anginnya Dajjal. Baru sebatas fitnah-fitnah Dajjal terpeti-tipi, seperti ustaz-ustaz yang ngawur, ya. Dia sudah terhipnotis, dia sudah patuh, dia sudah ikuti ajarannya. Belum lagi Dajjalnya yang keluar. Betapa parah dan bahayanya orang yang hidup di akhir zaman sementara dia tidak tahu hakikat tauhid la ilaha illallah. Betapa banyak, maaf ini sekarang, ustaz-ustaz yang demi fulus, yang demi jabatan dan pangkat telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dan mereka ikuti itu, walaupun bertentangan dengan Al-Quran, walaupun bertentangan dengan sunnah Rasulullah, dengan amalan para sahabat, dan ijma' para sahabat, dengan ijma' para ulama, dia nggak peduli. Pokoknya guruku mengatakan begini, nah, ya kan? Pokoknya nenek moyangku udah ngajarkan kayak gini. Main pokoknya aja dia. Hah? Pokoknya kayak gini dari turun temurun, jangan dirubah-rubah. Wa idza qila lahu ittaqillah wa idza qila lahu ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita ikuti apa yang sumbernya dari Allah saja, yaitu Al-Quran, yaitu hadis. Apa jawaban mereka? Qalu tidak, kami hanya akan ikuti apa yang biasa nenek moyang kami ajarkan. Tuh, Pak, yang diikutinya adalah ajaran nenek moyang, bukan ajaran dari Allah dan Rasulnya. Udah jelas nih ayatnya, udah jelas nih hadisnya, nih contoh dari Rasul, ini ijma' para ulama. Apa jawaban kelompok ini? Enggak, nenek moyang kami ngajarkan kayak gini dan itu tidak akan pernah kami rubah. Berarti lihat siapa ilah mereka saat itu. Nenek moyang mereka. Gitu loh, Pak. Siapa ilah mereka ketika itu? Tokoh-tokoh agama mereka yang lebih mereka dengarkan. La haula wala quwata illa billah. Tutup, habis. Masuk kita kepada asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Nah, kaum Asy'ariyah atau Asy'ariyin mengatakan Allah itu punya 20 sifat. Kalau kita perhatikan keyakinan kaum Asy'ariyin ini dengan apa yang diuraikan dari asma wa sifat ini, tidak ada yang perlu dipertengkarkan. Mereka ketemu dalam satu muara yang sama. Mereka bukan tidak percaya adanya sifat Allah yang 99, tetapi mereka mengelompokkan sifat-sifat ini, kelompoknya di sini, sifat ini kelompoknya di sini. Ini ijtihad. Sebagaimana penyebutan 3 ini adalah bentuk ijtihad dari pengubahan ayat dan hadis, maka tidak ada masalah. Tidak perlu kita mengatakan kita berbeda dengan mereka, lakum dinukum waliyadin. Itu tidak perlu, Pak. Kita mengatakan di sini mentauhidkan Allah di asma wa sifat, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Bu, ibu dikasih oleh seseorang cincin. Apa kata orang yang memberikan itu? Atau ibu melalui mimpi, Bu. Kita sholat. Di mana sholat? Ada ya? Itu udah azan. Ibu dalam mimpi ketemu dengan orang jubah putih. Serbannya putih, bercahaya tubuhnya. Lalu mengatakan, wahai cucuku, di sebelah sudut rumahmu, galilah kira-kira 1/2 meter, engkau akan temukan kotak. Di dalam kotak itu ada cincin. Engkau pakailah cucuku cincin itu. Maka engkau akan mudah rezekimu dan engkau akan terjaga dari mara bahaya. Ibu bangun, ya. Ibu bangun. Ibu betul-betul gali, ketemu kotak, lalu ada cincin di dalamnya. Ibu pakai. Ternyata setelah itu rezeki ibu mudah. Awas. Saat itu kemungkinan kita jatuh pada syirik asma wa sifat, bisa nggak? Sejak ada cincin ini rezeki saya semakin lapang. Rezeki inilah penarik, cincin inilah penarik rezeki. Rezeki saya ada di cincin ini. Ketika cincinnya hilang, dia mulai kelabakan. Seolah sudah kehilangan harapan untuk menerima rezeki yang lain. Maka ketika itu kita jatuh pada syirik dalam asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala namanya adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Bukan cincin memberi kita rezeki, bukan suami yang memberi kita rezeki. Kita break dulu mungkin, ya. Kita sholat maghrib. Apa setelah maghrib selesai? Hah? Setelah maghrib selesai?
Kita lanjutkan dalam 10-15 menit gimana? Habis itu diskusi. Setelah itu selesai. Baik ya, mari kita salat maghrib dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita sampai pada tauhid yang terakhir. Sebelumnya, tauhid yang pertama wajib ada. Tetapi keberadaan tauhid itu belum menjamin kita masuk surga, sebagaimana belum ada garansi kita selamat dari neraka. Tapi tanpa tauhid yang pertama itu pasti masuk neraka. Cuma tauhid yang pertama walaupun sempurna bukan itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Tauhid yang kedua inilah dia kunci surga. Tauhid uluhiyah. Ini kunci surga. Yakni membuktikan bahwa hanya Allah saja yang kita ibadahi. Dalam bentuk cuma ajaran dari Allah yang kita junjung tinggi. Hanya Allah saja yang paling kita taati. Jika salah satu makna dari dua makna ini diserahkan kepada selain Allah, artinya kita sudah beribadah kepada selain Allah. Dan sekarang tauhid asma wa sifat. Saya contohkan begini. Ibu, keluarga kita mengalami kritis karena penyakit. Kanker yang sangat mematikan. Kanker darah yang sangat akut dan paling mematikan. Sulit ditemukan obatnya. Tapi ada seorang dokter di Prancis dengan keahlian yang luar biasa, ramuan dan racikan obatnya yang sempurna. Kemudian kita dengan penuh harap datang kepadanya. Setelah sampai di sana, apa kata dokter? Maaf, saya lagi sibuk. Sementara keadaan keluarga kita ini udah kritis. Mungkin saja hari ini atau besok meninggal, kalau tidak cepat ditolong. Saat itu iman ibu terhadap asma wa sifat sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sedang diuji. Ini hidup enggak? Kayaknya enggak hidup ya. Saat itu iman kita sedang diuji tentang asma wa sifat. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syafi. Apa artinya? Sang Maha Pemberi kesembuhan. Itu arti Asy-Syafi. Sang Maha Pemberi kesembuhan. Ini nama Allah ya. Asy-Syafi. Artinya Sang Maha Pemberi kesembuhan. Sifat Allah adalah Asy-Syifa. Sifat Allah adalah Asy-Syifa. Sifat Allah adalah Asy-Syifa, Sang Penyembuh. Ini yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Allah lah yang mampu memberikan kesembuhan. Baik, kita datang pada dokter. Apa kata dokter? Sorry, kami sudah close. Besok lagi. Mulailah ibu berharap, Pak dokter tolong Pak dokter. Ini keadaan keluarga saya sudah kritis. Berapapun biayanya, kalau ada istilahnya biaya tambahan, kami akan siapkan Pak dokter, kami nggak peduli. Sekarang Pak dokter, nyawa anak saya, hidup matinya sekarang tergantung di tangan dokter. Pernyataan kita seperti ini mengarah kepada syirik loh. Syiriknya disebut dengan syirik asma wa sifat. Seolah-olah hidup mati anak kita ada di tangan dokter. Kemudian setelah anak kita ternyata sembuh, apa kata kita? Dokter ini yang menyelamatkan hidup anak saya. Obat dokter yang diberikan dokter ini yang telah menyembuhkan anak saya. Jika sepenuh hati dari dalam dada ini kita melafazkannya, kita saat itu jatuh kepada syirik asma wa sifat. Kita yakin anak kita sembuh gara-gara dokter ini. Anak kita sembuh gara-gara obat yang diberikan oleh dokter ini. Kita jatuh pada syirik asma wa sifat. Harusnya bagaimana? Dokter adalah asbab. Penyembuhnya bukanlah dokter. Allah bisa menyembuhkan anak kita tanpa lewat dokter pun bisa. Ya kan? Pakai obat, enggak pakai obat sama saja. Pakai obat, enggak pakai obat, kalau Allah sudah mengatakan kun, fayakun. Tapi kita datang ke dokter, kita cari obat supaya sembuh, itu karena Allah yang perintahkan. Tadawaw, ini kan perintah nih. Berobatlah kamu. Ini perintah. Ternyata sembuh. Jangan sesekali kita meyakini bahwa dokter itulah Asy-Syafi.
Sang penyembuh anak saya adalah dokter. Artinya kita sudah melarikan nama Allah untuk makhluk. Syirik akbar, jatuh kita kepada syirik akbar, di mana kita yakin sang penyembuh adalah anak kita. Salah besar. Sebagaimana Allah lah al-muhyi dan al-mumit. Apa artinya tuh? Al-muhyi, yang maha menghidupkan. Al-mumit, yang maha mematikan. Hidup mati kita sekarang nak, ini tergantung sama bapak nih. Itu kita katakan pada anak kita. Kita yang mengatakan dengan keyakinan kalau bapak ini tidak melindungi kita, tidak menjaga kita saat ini, kita akan mati dibunuh oleh orang. Jadi hidup mati kita sudah tergantung pada bapak polisi. Saat itu kita jatuh pada syirik asma wa sifat. Pak polisi, tolonglah kami, lindungi kami, kalau enggak kami akan dicincang orang, kami akan mati. Hidup mati kami tergantung di tangan Pak polisi sekarang ini. Awas, pernyataan syirik ini. Seharusnya hidup matiku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita begitu. Untung ada Pak polisi. Untung ada Pak polisi. Kalau tidak mungkin kami sudah dicincang di tempat. Kalau tidak mungkin kami tidak hidup lagi sekarang. Allah masih menghidupkan kami. Allah masih menjaga kami. Allah masih memelihara kami melalui hamba-hambanya ini. Nah, ini baru akidah orang yang bertauhid, Pak. Ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu. Pak, Bapak pergi haji tahun ini? Iya. Lah, Bapak kan punya anak kecil, Pak. Bapak dengan istri pergi. Terus anak Bapak titip sama siapa? Ada pembantu saya. Loh, Pak, ini zaman pembantu berbahaya, Pak. Banyak pembantu yang akhirnya mati anak di tangannya. Wah, saya sudah aman. Kalau pembantu ini sudah saya seleksi dengan penuh ketat, keluarganya di kampungnya saya sudah tahu, dia sangat amanah, bla 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 bla. Pokoknya di tangan pembantunya ini saya yakin anak saya selamat. Saya yakin anak saya dijaganya. Kita tinggalkan anak kita bersama pembantu dengan keyakinan semacam itu. Jatuh pada syirik nggak? Seharusnya yang berhak memikul nama al-wakil itu hanya Allah. Apa arti al-wakil? Ini nama Allah loh ya. Apa arti al-wakil? Satu-satunya yang paling dipercayai, maha mampu menjaga, memelihara, melindungi apa yang dititipkan adalah Allah. Al-wakil adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan percayakan pada makhluk. Makhluk sih kita cari yang amanah, kita cari yang memang jujur, ya kan? Kita cari yang betul-betul takut pada Allah, lalu titipkan. Rasa aman jangan pada pembantu ini, tapi pada Allah. Ya Rabb, segala asbab yang engkau perintahkan sudah hamba usahakan. Selamatnya anak hamba nanti tergantung kepada engkau ya Allah. Begitu, hamba titipkan kepada engkau anak hamba ya Allah. Ini baru benar. Kalaupun pembantu meninggal mendadak, kalau Allah ingin menjaga anak kita, maka Allah akan jaga anak kita. Begitu Pak. Kita udah percaya banget rumah kita dijaga polisi, dikelilingi oleh polisi. Terjadi gempa bumi, polisinya lari nggak kira-kira? Lari. Terjadi tsunami, gimana kira-kira Pak polisi? Pasti menyelamatkan diri. Tapi karena kita titipkan anak dan keluarga bahkan rumah kepada Allah, bisa jadi tsunami itu akan menghindari rumah kita. Allah maha mampu melakukan itu. Dan sangat banyak kisah-kisah nyata terjadi tentang masalah ini. Ini tauhid loh. Tauhid asma wa sifat. Intinya jangan pernah coba-coba memberikan kepada makhluk salah satu nama Allah. Berikan kepada Allah dan yakini hanyalah Allah yang mampu memiliki kuasa dalam nama itu. Gimana? Silakan sebut nama Allah apa saja, maka saya akan berikan contohnya. Sebut nama Allah. Al-Qahhar. Apa arti Al-Qahhar? Apa arti Al-Qahhar? Arti Al-Qahhar apa? Yang maha memaksa, ya, yang maha memaksa. Lalu sekarang apabila kita mengatakan ini binatang memiliki sifat Al-Qahhar, siapapun yang dihadapannya akan dihancurkannya, siapapun yang dihadapannya akan dimusnahkannya. Binatang ini tidak ada belas kasihannya. Kita saat itu sudah melarikan nama Allah kepada binatang. Ini salah loh ya. Al-Qahhar itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Singa ini sangat brutal. Singa ini kalau kita berhadapan dengannya maka kita tidak ada harapan sama sekali. Dia akan paksa kita untuk berhenti dari kehidupan ini. Kan begitu kan? Al-Qahhar. Seringkali kita melemparkan nama Allah yang maha perkasa itu kepada singa, kepada harimau. Salah Pak. Al-Qahhar itu cuma Allah. Makhluk yang macam begini di tangan Allah mah kun fayakun saja. Bagi Allah bisa menjadikan singa ini seperti kucing di hadapan kita. Bagi Allah bisa. Kalau tauhid kita ini tembus Pak. Kalau tauhid kita ini tembus.
Saya bukan mengatakan tauhid saya sudah sempurna, Pak, tapi pernah ini diuji. Waktu saya di Libya, 3 ekor anjing penjaga kebun, anjingnya masih berdiri, dengan kaki 4 saja, sudah sedada saya tingginya, Pak. Apalagi kalau dia sempat naik. 3 ekor mengejar saya, tidak ada mobil di jalanan itu. Sepanjang jalan itu kebun saja kiri kanan. Saya yakin kalau saya lari, mana yang lebih kencang, anjing atau orang lari? Pasti saya akan mampu dikejarnya. 3 ekor loh, Pak. Ini jamnya jam 7 pagi kurang 20 menit di Libya. Saya yakin saya lari, saya kalah. Saya lawan, saya juga kalah. Lalu bagaimana? Kalau sempat saya tempelkan kepada anjing itu sifat Allah Al-Qahar, maka Allah akan murka kepada saya dan Allah tinggalkan saya. Lalu bagaimana? Saya kembali kepada Allah Al-Wakil. Saya titipkan jiwa raga kepada Allah. Saya titipkan jiwa raga kepada Allah. Nah, di situ dia. Kalau kita sudah menitipkan kepada Allah, Allah akan sambut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menitipkan kepada Allah, Allah akan sambut. Fahuwa hasbuh, Allah akan jaga dia. Dan ini terjadi. Sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, salah satunya adalah pada momen waktu itu. Bapak tahu apa yang saya lakukan? Saya tidak mungkin lari. Karena anjing itu, Pak, kalau ngeloncat pagar, sekali genjot dia bisa meloncati pagar. Pagarnya cuma kawat-kawat begitu aja. Apalagi ada satu pagar yang betul-betul nggak ada kawatnya. Udah, saya tunggu ketiga anjing itu. Dan bagaimanapun tangan saya dua-duanya ngambil batu. Saya udah standby. Intinya, walaupun disinilah nyawa saya sedang fisabilillah. Saya sedang menuntut ilmu. Semoga saya syahid. Yang penting saya tidak akan biarkan anjing ini merdeka semerdekanya nyakitin saya tanpa ada balasan. Saya akan melawan, itu intinya saya. Lalu mulut saya zikir. Saya sebut Allah, saya panggil terus Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu itu anjing. 5 meter, 7 meter, 5 meter, jarak 3 meter. Entah apa yang terjadi, ketiga anjing itu langsung berhenti di tempat. Langsung berhenti di tempat. Keraguan dan ketakutan nampak di mata anjing itu. Kemudian anjing itu mundur dan lari secepat mereka datang. Sudah, apa yang membuktikan ini? Ketika kita hadirkan Allah Al-Wakil, karena ketika kita terancam, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man hasbunallah, ni'mal wakil. Saya baca itu, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca berulang-ulang, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kami percayakan kepada Allah sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Itu contoh, Pak. Itu contoh. Jangan sampai sifat qahar Allah kita letakkan pada makhluk lalu kita nyerah. Harusnya kita menyerah di hadapan qaharnya Allah. Menyerah kita. Habiskan sehabis-habisnya penyerahan. Nyerah. Allah bisa membuat kita untuk apa saja, mau jadi apa saja, kita terserah Allah. Itu qahar. Jangan berikan itu pada makhluk. Ketika kita berikan sifat itu pada makhluk, maka Allah berlepas diri dari kita. Tapi panggil nama Allah Al-Wakil. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Awas, dengan mengenal asma wa sifat Allah sempurna hidup kita. Sempurna hidup kita. Kenalilah asma wa sifat ini dengan sempurna, Pak. 99 nama Allah. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang ihsa nama itu, dia pasti masuk surga. Ihsa menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, imamnya para ahli hadis, beliau mengatakan adalah siapa yang mengenal nama-nama ini, memahami kedalaman maksudnya, serta meyakini dan menempatkan pada tempatnya, yaitu hanya untuk Allah, lalu menghafalnya. Siapa yang ada pada itu mana ihsa, dia pasti masuk surga. Tidak ada lagi dalam hidup ini yang layak diberikan nama-nama Allah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ketiga tauhid ini yang mengantarkan seseorang berhak dikatakan ahli tauhid. Menjadi ahli tauhid jika dia punya tauhid rububiyah bersih, jika dia punya tauhid uluhiyah bersih, jika dia punya tauhid asma wa sifat bersih. Ini baru disebut dengan muwahhid. Ya, muwahhid, ahli tauhid di akhir zaman. Cukup sampai di sini. Silahkan kalau ada diskusi di antara kita buka ruangan sampai jam 7 kurang seperempat kali ya. Tafadhal. Ya.
Ya, barakallahu fiik. Kita di Indonesia tidak sedang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita masuk dalam hukum negara yang ada, tidak mengikuti hukum Allah, kita akan jatuh pada syirik yang disebut dengan syirik uluhiyah? Jawabannya adalah iya jika kita ridho. Iya jika kita bangga. Ridho dan bangga. Ya, tapi tidak jika kita tidak ridho. Walaupun kita harus menjalaninya tapi tidak ridho, hati ini tidak menerima. Cuma karena kita ada di wilayah kekuasaan yang bukan hukum Islam yang dijalankan, kita dalam keadaan terpaksa. Status terpaksa di sini diangkat dosa dari kita. Rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dosa dari umatku ketika dia tersalah atau lupa atau terpaksa. Nah, ini terpaksa, Pak. Bukan Bapak yang menginginkan. Bukan Bapak yang mau, kecuali Bapak dengan senang hati dan ridho, saya lebih suka dengan hukum yang berlaku di negara ini daripada hukum Islam, gitu kata Bapak, batal iman Bapak, batal syahadat Bapak. Tapi kalau di dalam ini kita ilahnya di mana? Taati ikuti ini mana kita jadi kena? Tidak ada kena. Ketika kita dipaksa, maka walaupun bukan hukum Allah yang kita ikuti ketika itu, kita tidak dihukum syirik, Pak. Statusnya kita terpaksa. Sekali lagi, kecuali jika Bapak dengan senang hati menerima hukum positif yang ada dari dalam dada Bapak, Bapak ridho, maka jatuh Bapak kepada pembatal syahadat. Syaratnya memang di hati tidak mau, tapi karena ini kok yang berlaku di negara ya gimana lagi gitu kan. Saya maunya hukum Islam, saya maunya hukum Allah. Itu namanya masih punya iman kita, Pak. Masih punya tauhid kita. Ya. Yang mengatakan dia terpaksa siapa? Kalau rakyat iyalah terpaksa. Kalau dia penentu hukum, dia membuat hukum, dia bisa merubah semacamnya. Dari mana letak dia terpaksa? Kalau seandainya dikatakan dia kan sudah terikat sumpah bahwa apapun hukum mereka buat jangan sampai keluar dari ini. Maka kenapa dia dari awal mau untuk mengikuti jabatan itu? Harusnya kayak Nabi Yusuf dong. Kalau dia memang akan menjabat itu jabatan, Yusuf minta wewenang penuh ada pada dirinya. Gitu. Jadi kalau memang akan memikul amanah, ya amanah itu bisa kita dengan leluasa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang macam ini bagaimana? Nanti dia akan berat urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah bersabda, 3 jenis penguasa nanti di hari kiamat 2-nya masuk neraka. 1-nya dalam surga. Yang mana yang dalam surga? Yang dalam surga adalah yang dia tahu hukum Allah, lalu dia menetapkan peraturan dan undang-undang sesuai dengan hukum Allah, ini yang masuk surga. 2 yang masuk neraka adalah dia tahu dengan hukum Allah, tapi dia menetapkan peraturan undang tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia masuk neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak tahu dengan hukum Allah, lalu dia memutuskan tidak dengan hukum Allah, dia juga masuk neraka. Yang masuk surga cuma 1 yang pertama tadi. Yang 2-3-nya masuk neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," ini hadis Sahih Muslim, Pak. "Ya Rasulullah, kalau dia tahu hukum Allah lalu dia menetapkan tidak dengan hukum Allah masuk neraka itu pantas. Tapi yang ini enggak tahu dengan hukum Allah, kemudian dia menetapkan tidak dengan hukum Allah, kok bisa masuk neraka? Kan dia enggak tahu dengan hukum Allah." Jawaban Nabi adalah, kalau enggak tahu hukum Allah harusnya dia tidak menjadi penguasa. Dan maunya dia menjadi penguasa, maka dia kewajibannya adalah mencari tahu apa itu hukum Allah dan dia memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya dia kenapa mau diangkat menjadi pemimpin, atau kenapa mau jadi pemimpin sementara dia nggak ngerti hukum Allah. Jadi yang kedua ketiga, Pak, dua-duanya masuk neraka kata Rasul. Ya, betul. Selama pemimpin tidak menyuruh pada maksiat dan dia memimpin kita padahal yang diterapkannya bukanlah hukum Islam, maka apapun perintahnya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah,
tidak menjadikan kita bermaksiat kepada Allah, kita dibenarkan, dibolehkan mentaatinya. Dibolehkan ya, bukan wajib Pak. Nah, dibolehkan. Yang wajib ditaati itu adalah kalau dia memimpin dengan hukum Allah. Itu baru wajib hukumnya. Silakan. Sangat. Solusi satu-satunya yang hidup di akhir zaman ini, masukkan anaknya ke pesantren. Ya tentu saja pesantren ahli tauhid Pak. Pesantren yang mempunyai pemahaman yang lurus. Seperti kalau sekarang alhamdulillah tingkat TK, tingkat SD kan sudah lahir kutab. Contoh ya, konsep kutabnya yang perlu kita pegang. Ya, masukkan anak kita di situ. Kalau belum punya buka, konsepnya sudah ada. Nah, kalaupun bukan kutab, sekolah SD manapun yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di SD itu lebih dominan pelajarannya Al-Quran dan Sunnah, yang mengajarnya juga kita tahu adalah ahlu sunnah, maka percayakan anak-anak kita sekolah situ. Jangan sekolah SD biasa lagi. Kita sudahlah tidak berilmu, anak kita dimasukkan ke sekolah awam. Hanya mengandalkan prestasi anak tuh di situ hebat, matematikanya canggih segala macamnya, sia-sia bapak punya anak, sia-sia kita punya anak. Ya, tingkat SMP-nya, pesantren yang bagus sekarang sudah bermunculan, Pak. Kita bisa memasukkan anak kita di tingkat madrasah. Kalau kami namanya punya madrasah mulazamah. Tafadhol nanti kalau datang kita lihat dan kita pelajari seperti apa madrasah mulazamah yang mengajarkan kembali orang kepada pemahaman Islam sesuai dengan yang dipahamkan oleh Rasul dan para sahabatnya dalam kitab-kitab turath yang asli. Ya, insyaallah pesantren semacam ini sudah bermunculan di mana-mana di seluruh Indonesia, Pak. Jadi kalau kita masih masukkan anak kita ke SMP, SMA di suasana yang parah begini, salah besar kita jadi orang tua. Lihat, maaf, generasi macam apa yang dilahirkan oleh sekolah umum sekarang. Lihat, generasi yang bisa tawuran kemana-mana, generasi yang sudah bisa membunuh teman sendiri, generasi yang sudah ngerti dengan narkoba, yang tingkat SMP sudah bisa melacurkan diri, buka pelacuran secara online, padahal dia masih kelas 2 SMP, kelas 1 SMP. Generasi macam apa yang lahir di sekolah umum yang ada sekarang? Karena tidak ada pendidikan tauhid, tidak ada pendidikan iman, tidak ada pendidikan akidah yang benar. Lalu anak-anak kita, masya Allah, di depan kita kayak orang-orang yang alim, tetapi di belakang kita, ya Allah ya Rabb, di YouTube sekarang anak-anak tingkat sanawiyah, Pak, sekolah-sekolah agama pakai jilbab, maaf, sudah melakukan perbuatan lacur yang hina. Itu masya Allah, mereka sudah tidak malu-malu, kawannya nyuting rame-rame. Seperti inilah pendidikan yang hadir sekarang ini akibat dari pendidikan yang tidak berbasiskan tauhid. Ya Pak ya. Jadi kita orang-orang tua yang ngerti dimanapun berada, prioritaskan masukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang situ prioritaskan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bismillah. Sudah, tidak ada lagi, cukup. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dasar yang akan mendatangi kan ada 10 dasar yang asli dan 30 dasar sebelumnya kan sudah dibuat. Ada yang mereka begitu itu yang seperti apa dasar yang 30 sebelum dasar asli dan Mereka-mereka yang ngaku-ngaku nabi. Mereka-mereka mengaku nabi. Dari 30 itu 6 orangnya adalah perempuan, kata Nabi. Ya. Nah, yang terakhir nanti bukan sekedar ngaku nabi, tapi langsung mengaku sebagai Rabbul Alamin, mengaku sebagai Tuhan. Taib. Jadi kalau disebut namanya diurut satu persatu itu sudah mulai bermunculan. Musailamah Al-Kadzdzab contohnya di awal-awal.